berita yang ada di Jawa Pos, Lur ya. Edisi hari Jumat 4 November tahun 2022. Halaman 9 Liga Indonesia. Nah, ini tampilkan dari sini dulu. Ini judulnya saya baca, Lur ya. Nanti saya kasih tanggapan dan saya kasih solusi. Melihat kondisi korban luka-luka tragedi Kanjuruhan 2. Kalau tidak minum obat, Gilang tidak bisa tidur. Nah, ini Lur ya. Nanti tak kasih solusi. Nih, ditanya. Mata merah, pinggul retak, dan trauma, itulah yang dirasakan Gilang Putra Yuliansyah setelah insiden Kanjuruhan 1 bulan 10. Kondisi itu belum juga membaik hingga sekarang. Bagus Putra Pamungkas, Kabupaten Malang. Gelimbang-gelimbung, hanya itu aktivitas yang bisa dilakukan Gilang Putra Yuliansyah setiap malam tiba. Saat yang lain terlelap, dia justru terjaga. Kelak-kelik, nggak bisa tidur. Kancilen istilah Jawanya. Dia merasa masih mendengar teriakan minta tolong, lalu melihat korban terinjak-injak dan melewati tumpukan jenazah. Bayangan itu datang setiap malam, setiap mau tidur pasti ndredeg. Makanya kalau malam saya susah tidur. Saya baru bisa tidur kalau minum obat pemberian dokter, kata Gilang saat ditemui Jawa Pos di rumahnya di kawasan Pakesaji, Kabupaten Malang 29 bulan 10. Memori kelam itu berasal dari insiden Kanjuruhan 1 bulan 10. Dia ingat betul saat senapan polisi meletup, gas air mata melayang tepat di atas kepalanya. Pemuda 19 tahun itu berada di tribun berdiri gate 12. Dari atas atap langsung mengepul. Tiba-tiba bruk, supporter dari tribun atas berjatuhan ke bawah. Kenangnya. Gilang panik. Dia berusaha kabur tapi matanya terasa pedih. Pandangannya tidak jelas. Dia langsung semaput. Pas sadar saya sudah pakai oksigen di ruang VIP. Badan basah semua, ungkapnya. Matanya masih merah, tapi Gilang langsung bangun. Dia wira-wiri mencari kakak sepupunya M. Ubaidillah. Dia melihat ada banyak jenazah ditumpuk disambut teriakan minta tolong. Disambati teriakan minta tolong. Beberapa rumah sakit dia datangi,
ternyata kakak sudah meninggal. Jenazahnya ketemu di rumah sakit Wafa Husada, tuturnya. Momen mencari sepupunya itulah yang selalu muncul setiap malam. Sang ayah Bambang Siswanto sampai bingung, sampai kapan anakku bergantung sama obat tidur terus, keluhnya. Sebab obat tidur juga dianggap barang efektif, kurang efektif. Kadang baru tidur 3 jam sudah bangun lagi, habis itu susah tidur lagi tambahnya. Bambang kini lebih banyak begadang menemani Gilang, masih menemani buah hatinya, apalagi kondisi Gilang masih lemah. Pasca insiden dia memang sempat dirawat 5 hari di RSUD Saiful Anwar, mendapat perawatan intens mulai mata sampai rongsen paru-paru. Tapi ada satu yang terlewati, pas pulang pinggulnya hitam. Kalau dipakai aktivitas sakit, kata Bambang. Dia tidak berani membawa Gilang kembali ke rumah sakit, sebab ada beberapa korban yang over biayanya ruwet. Infonya sudah tidak ditanggung kalau pasien sudah pulang ke rumah. Bambang akhirnya membawa Gilang ke Sangkal Putung. Sudah 3 kali terapi, alhamdulillah sudah agak baikan, sambung Gilang. Wah, ini nyamuknya banyak loh. Nggak begitu kelihatan soalnya lampunya tidak terang. Pinggul boleh membaik, tapi tidak begitu dengan kondisi mata. Mata saya yang sebelah kiri sekarang rabun, Mas, kata Gilang. Dia hanya mengandalkan obat tetes mata dari rumah sakit. Saya teteskan setiap 12 jam sekali, imbuhnya. Obatnya sudah hampir habis, tidak ada cover biaya lagi. Sampai saat ini Gilang tidak pernah berobat ke spesialis mata. Gilang hanya bisa pasrah. Dia masih ingat ucapan dokter RSUD Saiful Anwar yang merawatnya. Dokter tanya, ini gas apa kok matanya seperti mau copot? Kalau gas air mata nggak mungkin seperti itu, kata Gilang, menirukan ucapan sang dokter. Bagi sulung 3 bersaudara itu, dia pernah merasakan efek gas air mata, tepatnya saat Arema FC melawan Persib Bandung pada musim 2018 dulu. Dulu saya cukup tutup mulut dan hidung pakai tangan saja sudah cukup. Yang kemarin enggak, rasanya pedas dan perih, bahkan sampai ke tenggorokan, ucap pria yang bekerja sebagai salah satu penjaga pemandian di Pakai Saji itu. Nah, ini lur ya, dikorban Kanjuruhan waktu ada pertandingan gitu di Malang antara Persibaya dengan Malang ya. Nah, itu terjadi insiden yang menewaskan banyak penonton gitu. Nah, ini termasuk Gilang. Nah, sampai sekarang belum sembuh
masih trauma. Ya. Nah ini saya harapkan tidak terjadi lagi di hari-hari yang pertandingan-pertandingan yang akan datang. Ya. Jangan sampai terulang lagi. Nah ini gimana untuk Mas Gilang ya toh? Ini dicoba ya. Kan Mas Gilang masih punya kedua orang tua ya toh. Ini dia kan trauma, mungkin hatinya gelisah ya, setiap hari tidak bisa tidur ya toh. Nah itu hatinya gelisah. Ini ya toh, dicoba Mas Gilang ya toh, untuk minta ridho pasrah sumeleh sama kedua orang tua. Ya, andai kata ibu sudah tidak ada, umpama nih ya, ibu tidak ada, ya bapak saja. Andai kata kedua orang tuanya masih ada, minta kedua-duanya ya. Ridho pasrah sumeleh. Seperti teori-teori yang ada di konten saya gitu. Itu nanti kalau sudah hatinya dingin, ya dia akan hatinya, traumanya sembuh secara otomatis ya, langsung sembuh, tidak pakai lama ya. Minta ridho setiap hari, ridho pasrah sumeleh sama kedua orang tua ya. Untuk yang lain pun sama ya toh. Nah, andai kata ada trauma atau ada apa yang menjadikan sulit tidur ya toh, nah, itu minta ridho, nanti adem ayem tentrem langsung ya toh, otomatis nanti bisa menyembuhkan ke segala macam penyakit, dan bahkan nanti ekonomi juga berubah. Apapun ya, apapun yang dialami oleh Mas Gilang ini nanti akan selesai. Jadi jangan khawatir ya, jangan menyalahkan siapa-siapa. Ini buat pelajaran. Nanti kalau sudah dapat ridho orang tua setiap hari, nanti Mas Gilang akan sembuh dan akan pulih kembali seperti semula. Nanti matanya juga akan sembuh, ya, pinggulnya sembuh, traumanya sembuh, semuanya akan sembuh. Nanti bisa bekerja kembali, bahkan ya nanti kemungkinan bisa kerja yang lebih baik lagi. Nah, begitu aja Mas Gilang ya. Jangan jangan ada rasa khawatir. Nah, nanti traumanya akan hilang. Nah, bagi bapaknya ya, tolong ini untuk anaknya ya, untuk Pak Bambang ya. Ini tolong anaknya ini dikasih ridho pasrah sumeleh ya, pakai teori saya ya, yang ada di konten ini. Nah, nanti dipraktekkan, nanti beberapa kali aja sudah sembuh ya. Bahkan mungkin sekali aja nanti sudah hatinya adem ayem, terus malamnya jadi bisa tidur normal kembali. Ya, begitu. Tidak sulit teorinya. Ya. Nanti begitu praktek langsung Mas Gilang bisa hatinya dingin, adem ayem tentrem. Nah, begitu aja ya Lur, tinggal dipraktekkan. Cukup ya.